Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sobat Rifi yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu yang pertama kali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima adalah perintah untuk membaca. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menekankan sekali kepada seluruh hamba-hambanya untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Karena belajar dan menuntut ilmu itu sangat identik sekali dengan kegiatan membaca. Dan membaca itu adalah salah satu cara yang utama ketika kita untuk belajar dan menuntut ilmu, selain daripada kita mendengarkan dari guru-guru kita. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratil Mujadalah al-ayah 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah meninggikan derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Sobat Rifi yang berbahagia, di sini jelas sekali bahwa Allah memuliakan orang-orang yang berilmu, orang yang mempunyai ilmu. Bahkan Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat di antara manusia. Masya Allah. Sobat Rifi yang berbahagia, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kesempatan ini saya ingin membahas sebuah hadis yang sangat luar biasa sekali, yang disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini disebutkan banyak sekali keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu dan keutamaan orang yang berilmu. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Masya Allah. Barang siapa saja yang menuntut ilmu, siapa saja yang bersusah payah, yang bersusah-susah, berlelah-lelah mencari ilmu, memberkaya dirinya dengan ilmu, Allah akan mudahkan jalan-jalannya menuju syurga. Luar biasa sekali. Kita ingat di zaman dahulu bagaimana jauhnya orang berjalan untuk menuntut ilmu. Kalau zaman sekarang orang mudah sekali, kendaraan sudah tersedia. Zaman dulu belum ada kendaraan. Dengan berjalan kaki orang bersusah-susah untuk menuntut ilmu. Disitulah keutamaannya. Kenapa Allah memudahkan jalan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Tidak ada kata istilah tua, tidak ada istilah muda. Dia terus semangat untuk memperkaya dirinya dengan ilmu. Dan Allah memberikan kemudahan bagi orang-orang yang menuntut ilmu, yaitu tempat di mana semua orang memimpikannya, yaitu syurga. Sobat Rifi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi kita sebutkan bahwa Allah memudahkan orang-orang yang menuntut ilmu jalan-jalan yang menuju syurga.
Selanjutnya di dalam hadis ini juga diceritakan bahwa para malaikat begitu ridhonya kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna. Bahwa sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Karena apa? Karena ridho dengan apa yang diperbuat oleh para penuntut ilmu. Sobat Rib yang berbahagia, di dalam majelis-majelis ilmu kita akan merasakan ketenangan di dalam hati kita. Karena Allah akan menurunkan sakinahnya, Allah akan menurunkan rahmatnya di tempat majelis-majelis ilmu yang kita datangi. Orang-orang yang mendatangi para majelis ilmu, dia akan ditemani oleh para malaikat. Para malaikat akan memenuhi tempat-tempat majelis ilmu. Mereka begitu hormatnya kepada orang-orang yang belajar, kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Sehingga ketika kita menuntut ilmu, perasaan lelah, perasaan capek itu akan hilang. Dan kita akan merasakan bahagianya ketika kita menuntut ilmu. Manusia adalah tempatnya salah dan hilang. Manusia banyak salah dan banyak hilang. Dan salah satu cara kita untuk mendapatkan ampunan Allah yaitu dengan cara menuntut ilmu. Seperti lanjutan hadis tersebut dikatakan bahwa wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta al-hitanu fil ma'. Bahwa sesungguhnya orang yang berilmu, seorang alim, akan dimintakan ampun oleh penghuni langit dan penghuni bumi, hingga ikan-ikan yang ada di lautan. Sobat Review yang berbahagia, jika kita gambarkan sedikit saja, berapa jumlah ikan yang ada di lautan? Contoh, di Indonesia saja, berapa jumlah spesies ikan yang ada di lautan? Berapa jumlahnya? Setiap hari para nelayan mengambil tidak pernah habis. Seluruh ikan-ikan itu memintakan ampun kepada Allah, memintakan ampun untuk orang-orang yang berilmu tersebut. Itu baru satu spesies, baru satu makhluk Allah yang bernama ikan. Coba kita bayangkan berapa jumlah makhluk Allah yang ada di daratan, berapa jumlah makhluk Allah yang ada di langit. Bisa jutaan, miliaran, bahkan triliunan. Begitu banyaknya makhluk Allah yang akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang berilmu tersebut. Setiap hari triliunan makhluk Allah memintakan ampun untuk orang yang berilmu tadi. Masya Allah. Apakah kita tidak ingin makhluk-makhluk Allah tersebut juga memintakan ampun untuk kita? Oleh karena itu, jalan menuntut ilmu itu adalah salah satu cara bagaimana Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Sobat Rib yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis tersebut juga dikatakan bahwa wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Bahwa keutamaan orang yang berilmu terhadap orang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama di antara bintang-bintang di langit. Sobat Rib yang berbahagia, bagaimana Allah sangat memuliakan orang-orang yang berilmu, lebih memuliakan orang-orang yang berilmu di atas ahli ibadah. Karena orang yang berilmu, dia lebih bermanfaat buat umat. Dia bisa memakmurkan bumi ini. Dia bisa membantu umat manusia. Sedangkan kalau ahli ibadah,
dia ibadah hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Oleh karena itu, bagaimana Allah lebih memuliakan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah? Disinilah keutamaannya. Sobat Rifi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis tersebut sangat jelas sekali bagaimana keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, Allah kemudahkan jalan-jalannya menuju surga, yaitu tempat di mana orang memimpikannya. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang menuntut ilmu akan dinaungi oleh para malaikat, akan dinaungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Selanjutnya yang ketiga, bahwa orang yang menuntut ilmu akan dimintakan ampun oleh penghuni langit dan penghuni bumi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan akan memintakan ampun untuk orang-orang yang berilmu dan menuntut ilmu. Kemudian bahwa keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan purnama di antara bintang-bintang di langit. Sobat Rifi yang berbahagia, di akhir hadis ini dijelaskan bahwa wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Bahwa dikatakan di situ bahwa seorang ulama itu adalah pewaris para nabi, dan para nabi itu tidak memberikan warisan, tidak mewariskan dinar dan dirham atau harta kekayaan duniawi ini, kecuali mewariskan ilmu, yaitu ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang mengambil, yang menuntut ilmu darinya, maka dia telah mengambil hal yang sangat sempurna. Sobat Rifi yang berbahagia, orang-orang yang berilmu, dia telah mengambil warisan para nabi. Jika orang-orang yang berilmu itu banyak yang wafat, maka warisan nabi ini tidak akan sampai kepada kita. Bersyukur banyak ulama-ulama yang terus bekerja keras, yang terus menimba ilmu, hingga ilmu yang diwariskan oleh para nabi bisa sampai kepada kita semua. Oleh karena itu, jangan pernah malas untuk menuntut ilmu, untuk mencari warisan para nabi. Akhirnya kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, agar bisa bermanfaat buat diri kita sendiri, buat keluarga kita, buat umat ini, buat dakwah ini. Karena orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bermanfaat. Khairukum man anfa'un nas. Akhirul kalam, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.